Ada Bapak Ibu yang mau bagi kesaksian? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini menyatakan ketika jalan yang kita lalui seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah semuanya buntu. Tetapi kita percaya Tuhan tetap memberikan jalan keluar itu kepada kita. Saya teringat akan kondisi gereja kita beberapa bulan yang lalu, ketika kita mencari tempat, ketika kita bergumul berdoa untuk mendapatkan tempat. Dan ternyata Tuhan tidak jauh-jauh sediakan. Kita hanya tetangga, hanya bersebelahan. Dan Tuhan menjawab pergumulan kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Hingga Dia menyediakan sebuah gedung ini untuk kita pakai untuk beribadah. Mari kita nyanyikan lagu ini, ketika jalan ku lalui. Ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari Bapak, kita nyanyikan sekali lagi. Biarlah ini menjadi sebuah doa kita. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna.
Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik dan selalu menyertai kami, dan Engkaulah yang terpenting dalam hidup kami, dalam segala hal, dalam setiap waktu dan sampai kapanpun. Sebab di dalam Engkau kami hidup, kami bergerak, kami bernapas, dan di dalam Engkau kami mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan segala sesuatu yang kami perlu dalam kehidupan kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami terus dengan senang hati, dengan bergembira menyambut firman Tuhan. Biar firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan kami, memperbarui kami, dan biar kami terus berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Dan hurapi hamba-Mu, biarlah Engkau memakai kali ini dengan kuasa-Mu kembali, dan biarlah nama-Mu dimuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab dari Lukas pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 17. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 17, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Sesudah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya dan sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua bagian cerita yang tadi kita baca. Satu adalah tentang seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit, sedang sekarat dan membutuhkan pertolongan. Saya kira orang ini tidak bisa disembuhkan lagi oleh tabib atau dokter, sehingga tuannya mengutus orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah seorang janda punya anak tunggal, dan sekarang anak tunggalnya itu sedang diusung ke pemakaman karena meninggal dunia. Jadi ada dua peristiwa bertentangan, maksudnya dalam artian ada perbedaan. Satu kaya tetapi membutuhkan pertolongan Tuhan, satu lagi orang yang biasa-biasa saja tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, mari kita melihat tentang perwira ini. Kalau kita melihat tadi ini peristiwanya itu terjadi di Kapernaum. Dikatakan bahwa ada seorang perwira yang hambanya yang sangat dihargainya sakit keras dan hampir mati. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa perwira ini adalah perwira yang memang betul-betul care, betul-betul peduli kepada orang lain. Karena pada zaman itu seorang hamba itu adalah orang yang tidak dihormati, tidak dihargai, tidak begitu dipedulikan, tetapi dia ini dikatakan sangat dihargainya, sangat dihargainya. Jadi dia menghormati bawahannya, orang yang menjadi ART-nya, orang yang membantu dia selama ini. Dia tidak menganggap itu orang rendah, dia tidak menganggap itu orang yang perlu disepelekan, tetapi dia menghargai orang ini, walaupun pada zaman itu lazim kalau hamba itu tidak dipedulikan. Jadi perwira ini adalah perwira yang baik sebetulnya. Dan bahkan dikatakan perwira ini juga baik. Tadi kalau kita membaca ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Walaupun perwira ini bukan orang Yahudi, bukan beragama Yahudi, tetapi dia sangat peduli dengan keagamaan orang Yahudi. Dia mengasihi bangsa kita, dikatakan di situ. Jadi orang-orang di sekitarnya yang mengenal perwira ini tahu persis bahwa perwira ini adalah seorang perwira yang mengasihi bangsa Israel. Sementara dia itu adalah kaki tangan seorang penjajah. Dan berbeda sekali tanggapan orang-orang Israel bila dibandingkan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu dijauhi, dihina, direndahkan. Tetapi perwira ini walaupun dia sebetulnya adalah bagian dari penjajah, tetapi masyarakat menyadari bahwa orang ini berbeda. Dia mengasihi bangsa Israel, dan bahkan walaupun dia bukan beragama Yahudi, dia rela membangun rumah ibadat mereka. Dalam konteks ini adalah sinagoge, bukan bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi secara karakter memang orang ini sangat baik, sangat peduli, sangat menghargai orang lain. Dia tidak menganggap orang lain itu adalah orang yang mudah saja untuk diabaikan. Dan bahkan kita melihat dia sadar dirinya itu cukup tinggi. Dia tadi mengatakan menyuruh hambanya yang lain, menyuruh anak buahnya. Tadi di mana? Ya, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Bayangkan, tua-tua Yahudi, orang yang terhormat, mau dimintai tolong oleh hamba ini, oleh perwira ini, karena memang perwira ini adalah orang yang mengasihi dan orang yang peduli. Sehingga walaupun ini tua-tua itu mau. Jadi ini bukan orang-orang biasa saja, atau bukan anak muda biasa, tetapi orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan mereka, mau dimintai tolong oleh orang ini, oleh perwira ini, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bertemu untuk apa? Karena ada hambanya yang sedang sakit, hampir mati, sakit keras. Seperti saya katakan tadi, saya yakin bahwa perwira ini sudah berusaha sekuat kemampuannya untuk mengobati, mencari mungkin dokter, atau kalau zaman dulu disebut tabib,
bagaimana supaya hamba ini bisa sembuh, tetapi kenyataannya tidak sembuh dan bahkan dibilang sakit keras dan hampir mati. Karena itu maka solusi satu-satunya, karena dia sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah datang kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihannya untuk menyembuhkan hamba yang sangat dia hargai ini. Sehingga dia mengutus dua orang orang Yahudi. Nah, kenapa dia mengutus? Tadi jelas dikatakan bahwa dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga merasa tidak layak kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Jadi dia membandingkan dirinya, Tuhan ini pasti adalah orang yang sangat agung, sehingga saya tidak layak bertemu dengan dia. Apalagi dia bukan beragama Yahudi. Sangat agung. Saya tidak layak bertemu dengan dia. Saya ini orang biasa, dia tuh orang yang suci, orang yang mulia, orang yang bisa melakukan mujizat apapun. Tapi saya ini adalah orang biasa. Maka dia utus orang terhormat di wilayah itu, adalah tua-tua bangsa Yahudi, untuk meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa karakter perwira ini, karakter orang yang luar biasa hebat. Tidak sewenang-wenang, peduli, mengasihi, bahkan peduli kepada agama orang lain. Nah, lalu permintaannya adalah kesembuhan. Karena memang itulah yang dibutuhkan, sebab dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati. Upaya apapun tidak berhasil, satu-satunya solusi adalah datang kepada Tuhan Yesus, dan itulah permintaannya. Dan dia mengatakan, tolong dipesankan kepada Tuhan Yesus. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Sepatah kata saja. Tidak usah dia datang. Tidak usah dia pergi ke rumahku. Cukup dari jauh, di mana dia berada. Dari sana dia mengucapkan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus sangat memuji iman orang ini. Yang dipuji adalah imannya, bukan karakternya. Walaupun karakternya itu bagus luar biasa, tetapi yang dipuji di situ adalah imannya. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Hanya sepatah kata saja. Dan orang ini mengatakan, Tuhan, aku seorang perwira, ada orang di bawahku, ada di atasku. Kalau aku mengatakan kepada orang di bawahku, lakukan ini, maka dia akan melakukannya. Karena itu Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh, sama seperti aku memerintah kepada anak-anak buahku. Maka Tuhan berdaulat juga memerintah kepada penyakit itu, maka penyakit itu akan hilang dari orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus memuji iman orang ini. Iman yang menyembuhkan, iman yang memulihkan. Tadi ada lagu Saat Tiada Jalan. Apa tadi? Ada di sini ya. Saat tiada jalan. Terus apa? Itu dulu senang saya, tapi udah lupa, udah lama ya. Tuhan membuat jalan. Ketika kita melihat jalan itu sudah buntu, ketika kita melihat laut ada di depan, laut itu dibelah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ada sungai Yordan di sana, dan sungai Yordan itu juga dibelah oleh Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada jalan, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apapun. Dan jalan yang kita lihat sekarang, yang baru saja tadi kita dengar kesaksian dari Bolsia tentang tempat ini. Jalannya dekat lagi ya. Coba kalau jalannya ke tengah kota, lumayan juga tuh. Kita harus angkut-angkut, beres-beres dan segala sesuatu, ini tinggal pindah saja. Habis ibadah hari Minggu kita angkut-angkut ke sini, hari Sabtunya kita sudah bisa bereskan di tempat ini. Selalu saja ada jalan. Tuhan membuka jalan itu bagi kita.
Di tengah-tengah rasanya sudah tidak mungkin lagi terjadi, tetapi semua itu bisa terjadi. Kita melihat tadi bahwa orang ini dia mengalami sakit keras. Dia hampir mati. Upaya apapun tidak mungkin lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Dan di tengah-tengah kesulitan itulah perwira ini beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan pemulihan, penyembuhan total. Dan dia datang dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengutus orang lain yang dihormati di tengah-tengah masyarakat untuk meminta bantuan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan imannya itu kemudian menyembuhkan hambanya. Tanpa Tuhan Yesus datang ke rumah, tanpa Tuhan Yesus menyentuhnya, dari jauh semuanya menjadi beres. Iman. Jadi kita lihat, ini adalah seorang perwira yang memiliki jabatan, yang terhormat, dihargai oleh masyarakat, orang yang memiliki masa depan, orang yang memiliki pengaruh di kemiliteran, tetapi dia juga punya masalah. Dan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan juga mau menyelesaikan masalah ini. Dan perhatikan ini, bahwa sekaya-kayanya dia, setinggi-tingginya jabatannya, sebesar-besarnya pengaruhnya di masyarakat, setinggi apapun pangkatnya, dia terbatas. Dan dia tetap membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi semua orang di luar sana yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Kita yang ada di tempat ini, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap kita membutuhkan Tuhan Yesus. Tidak pernah kita tidak membutuhkannya. Dan bahkan ketika kita merasa tidak membutuhkannya, kita tetap membutuhkannya. Ketika kita merasa mampu hidup dan berjalan sendiri, pada waktu itu pun kita membutuhkan. Ketika semua yang kita dambakan kita miliki, pada waktu itu pun kita membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kita membutuhkan Tuhan Yesus itu bukan pada masa-masa tertentu saja, tetapi dalam setiap detik hidup kita. Kita tetap membutuhkan Dia. Karena itu maka kita senang datang beribadah. Walaupun kita sedikit, hari Minggu kita datang beribadah. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus membutuhkan kita. Sebelum kita ada, Dia itu sudah Tuhan yang mulia di surga sana, malaikat semua memuji Dia. Suara kita ini semua mungkin sumbang di hadapannya. Tetapi bila ada ketulusan hati, ada fokus perhatian kita penuh kepada Tuhan, maka suara sumbang kita itu menjadi suara yang indah, karena hati kita indah di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terus datang kepada Tuhan, bersikap hormat sama seperti perwira ini, merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan dibandingkan dengan kesucian, kekudusan, kemuliaannya dengan kita orang yang berdosa ini. Saya sering mengatakan, tadi juga waktu duduk di situ, waktu malam saya mempersiapkan khotbah ini, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, firman-Mu ini terlalu suci untuk saya ucapkan. Betul-betul terlalu suci untuk saya ucapkan. Kadang rasanya itu berat sekali. Bagaimana mulut yang kadang berkata-kata tidak membangun orang, bahkan bisa menjatuhkan orang ini. Atau berkata kadang ngaur, tetapi menyampaikan firman Tuhan yang suci. Itu tidak mudah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, orang kaya, berpangkat, terhormat, tetap membutuhkan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ayat yang ke-11. Tadi dikatakan bahwa berikutnya ceritanya di mana Tuhan Yesus itu mau masuk ke Nain. Dia diikuti oleh begitu banyak orang. Selain murid-muridnya dikatakan di ayat yang ke-11, orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya, jadi bukan hanya 1-2 orang, murid itu ada 12, ditambah lagi dengan begitu banyak orang sampai disebut berbondong-bondong.
Ini adalah arak-arakan sukacita, arak-arakan kebahagiaan, arak-arakan kebanggaan, arak-arakan yang dipenuhi dengan harapan-harapan karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka bergembira, mereka senang, mereka mengikuti karena Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat, mereka itu takjub. Tetapi perhatikan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-12. Tetapi di sisi lain ada kelompok orang juga. Tapi kelompok ini adalah kelompok yang sedang dilanda duka. Jadi ada kelompok yang sedang senang bersukacita karena bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga di sisi lain ada kelompok yang sedang berduka cita karena dikatakan ada seorang janda memiliki anak tunggal dan sekarang anak tunggalnya itu sedang diusung keluar kota mau dimakamkan. Jadi ada dua kontras di sini. Satu bergembira bersukacita, satu lagi orang yang sedang bersedih. Ya, ada dua kelompok di sini. Tetapi perhatikan Bapak Ibu. Ini tidak ada permintaan apapun, berbeda dengan perwira tadi. Kalau perwira tadi ada permintaan, tetapi ini tidak. Ketika Tuhan Yesus melihat peristiwa kedukaan ini, maka dia pergi menghampiri. Dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-13, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dia melihat kedukaan ibu ini. Dia melihat bahwa ibu ini sudah kehilangan harapan. Anak satu-satunya yang diharapkan demi masa depannya, demi masa tuanya, sekarang sudah tidak ada. Suaminya juga sudah meninggal. Maka dia akan hidup sebatang kara. Dan Tuhan Yesus melihat itu, dia menghampirinya, dia meninggalkan semua keramaian sebelah sana. Dia meninggalkan orang-orang yang sedang mengikuti dia. Dia lebih memilih pergi kepada ibu yang sedang susah, sedang berduka ini. Karena dia digerakkan oleh belas kasihan. Tanpa diminta. Tanpa diminta. Tetapi begitu dia melihat ini kedukaan. Ibu ini membutuhkan pertolongan. Maka Tuhan Yesus dipenuhi dengan belas kasihan, dia berinisiatif, bertindak. Dia menemui ibu itu dan dia berkata, jangan menangis. Ya, kita juga sering juga dibilang, oh kuat ya yang tegar ya. Jangan bersedih terus. Tapi orang hanya bisa mengatakan itu. Betul ya? Dia hanya bisa mengatakan itu, dia tidak bisa berbuat lebih. Ya palinglah lebihnya tadi kasih minum. Kalau air mata kita lagi mengalir, dia kasih tisu. Itu lebihnya. Itu lebihnya. Tetapi Tuhan Yesus melakukan melebihi itu. Karena di ayat yang 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan inilah yang dibutuhkan oleh ibu ini pada waktu ini. Karena zaman dulu itu tidaklah seperti sekarang. Anak cuma satu. Anak yang satu ini meninggal, dia akan sama siapa? Tidak boleh dibilang, oh ada panti asuhan. Apa itu? Panti jompo kita titipkan di sana. Kan tidak seperti sekarang, banyak panti jompo karena banyak anak tidak lagi mau ngurus orang tua. Gitu ya. Lebih enak zaman dulu, anak semua peduli sama orang tua. Ya saya ingat kalau di kampung itu, dulu zaman saya kecil, nenek-nenek itu menjaga cucunya. Atau sekalian dengan cucu orang lain, nanti orang lain itu bayar dengan tenaga buruh di kebun. Ya. Dan nenek ini diurus oleh anggota keluarganya, jadi saling mengurus. Neneknya juga tidak pikun karena ngurus cucu. Dia punya aktivitas, dia punya kegiatan. Anaknya tertolong, cucunya tertolong. Kan bagus. Dan dia juga dilindungi oleh anggota keluarga. Ada yang masak, kalau dia sakit, ada yang bantu untuk pengobatan dan seterusnya. Kalau sekarang kan nggak begitu. Makanya ada katanya seorang ibu bisa mengurus 5 anak. 5 anak tidak bisa mengurus seorang ibu.
Karena anaknya berantem, kamulah. Gitu. Jadi ibunya jadi nggak terurus gitu. Tapi ibu, dia seorang diri 5 anaknya, 5-5-nya itu diurus mulai dari kandungan sampai nikah. Bahkan sudah nikah, cucunya juga masih diurus gitu ya. Itu seorang ibu. Itu zaman dulu. Dulu lebih bagus. Jadi ibu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibu ini tidak punya siapa-siapa lagi. Dan saat itulah Tuhan Yesus bertindak. Dia menghampiri usungan jenazah itu. Saya coba cari tahu apakah disentuh atau tidak jenazahnya. Tetapi usungan itu disentuh. Karena bagi orang Israel, haram mensentuh mayat. Haram. Nah di sini memang tidak disebut mayatnya disentuh, tapi usungannya itu disentuh. Biasanya apapun yang menyentuh mayat itu juga dianggap najis, usungannya najis juga. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli. Bahkan beberapa peristiwa kita lihat orang yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, Tuhan Yesus itu sentuh. Orang sakit kusta dia sentuh. Pernah ada seorang perempuan pendarahan menyentuh dia. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus jadi najis? Tidak. Justru kekudusan Tuhan Yesus membuat orang najis itu menjadi sembuh. Orang yang najis itu jadi sembuh. Bukan Tuhan Yesusnya yang kemudian menjadi najis. Kuasanya itu menyembuhkan. Kekudusannya memulihkan. Dan ibu ini sekarang tertolong. Dikatakan tadi, ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bangunlah anak muda itu. Dia mulai ngomong, bukan diam, bukan tutup mulut. Dia sudah bisa bicara benar-benar hidup. Dan Tuhan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Tuhan Yesus. Orang lain nggak bisa. Siapapun tidak bisa. Jangankan sudah mati seperti ini. Tadi kita sudah melihat hamba yang sakit keras itu saja tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak sanggup. Apalagi mati. Tetapi Tuhan Yesus menyelesaikannya bagi ibu ini. Siapa ibu ini? Orang sederhana, orang biasa, bukan orang kaya. Bukan orang terpandang. Hanya seorang janda punya anak tunggal. Itu saja. Tetapi Tuhan Yesus peduli sama seperti dia peduli juga kepada orang kaya. Kan sering kita lihat kalau kaya kita begitu peduli. Atau kalau kita kaya banyak saudara kita. Gitu ya. Ya tetangga jauh pun ngaku saudara itu. Ya rumahnya mungkin 2 kilometer gitu ya. Atau satu gang tapi ada satu di sini satu di sana. Oh itu tetangga dekat saya tuh katanya. Padahal udah jaraknya jauh gitu ya. Karena kita kaya. Nah itu saya lihat itu Pak Mahfud MD itu ketika ini bukan politik, ini contoh saja. Ketika dia diangkat, diusung mau menjadi calon cawapres, langsung katanya seseorang di SMS dari Madura, ya di WA. Oh Pak Mahfud itu tetangga saya itu, padahal jauh dari rumahnya. Gitu ya. Ya kan begitu ya. Kalau kita kaya, terpandang, terhormat, orang semua bisa saja dekat kepada kita, ngaku-ngaku saudara. Tetapi begitu kita susah, masih ada nggak yang ngaku saudara? Ada juga. Tetapi umumnya itu akan berbeda reaksi orang. Akan berbeda reaksi orang. Karena orang menilai manusia itu berdasarkan kepemilikannya. Makanya saya tidak terlalu senang dengan sumber daya manusia. Kenapa? Karena manusia itu seperti dijadikan semacam ya materi benda gitu. Sama dengan sumber daya alam. Berarti sama dengan gas, minyak gitu kan, sumber daya manusia. Walaupun itu dayanya gitu ya, tapi saya kurang sepakat juga sebetulnya di satu sisi. Nah ini pandangan saya. Tapi maksud saya Bapak Ibu, bagi Tuhan Yesus dia tidak pandang bulu. Dia tidak pandang bulu. Entah kaya, entah miskin, dia tidak pandang bulu. Entah orang peduli sama dia atau tidak, dia tidak pandang bulu, dia tetap peduli. Dia tetap mengasihi siapapun. Bahkan orang-orang yang membenci dia sekalipun. Jadi yang terbaik bagi kita selalulah bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan manusia. Siapapun kita, statusnya apapun kita. Yang terbaik
itu adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu lihat tadi, orang sedang berbondong-bondong mengikut dia, memuji-muji dia, tetapi dia tinggalkan orang banyak yang berbondong-bondong itu. Dia hampiri orang yang sudah mati ini. Walaupun mungkin itu dianggap najis ketika menyentuh peti jenazah itu, tetapi dia hampiri itu supaya bisa menolong ibu yang sedang berduka itu. Dia tidak menikmati bondong-bondong orang yang memuji-muji dia, yang sedang menyanjung-nyanjung dia itu. Tidak. Dia lebih peduli kepada satu orang yang sedang berduka ini daripada mungkin ratusan orang yang sedang menyanjung dia. Ini Tuhan Yesus. Kan banyak orang yang terlalu nikmat dengan pujian, nikmat dengan sanjungan, sampai akhirnya lupa dengan orang yang susah. Dia sangat menikmati pujian, sanjungan orang, sampai lupa dengan orang-orang yang susah, yang mungkin selama ini mendukung dia. Kacang lupa kulitnya. Ini akhir-akhir ini kita lihat di dunia politik. Sudah banyak itu kacang lupa kulitnya katanya. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus betul-betul peduli. Nah setelah itu, tadi saya tidak membaca, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitabnya, di situ ada judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu sedang dipenjara karena dia menegur Herodes atas kesalahan-kesalahannya, termasuk salah satu dia mengambil istri dari saudaranya sendiri, menjadi istrinya. Karena itu maka Yohanes itu dipenjarakan. Alasan itu. Tapi dia segan untuk membunuhnya, tapi suatu ketika ada waktu di mana dia akhirnya dibunuh karena ada permintaan dari anak gadis Herodias yang menjadi istri dari Herodes ini. Nah ketika di dalam penjara itu, dia menjadi ragu. Ada pertanyaan, engkaukah nabi yang akan datang itu? Tolong tanyakan dia, kata Yohanes Pembaptis kepada muridnya. Tanyakan dia, engkaukah yang dulu itu sudah pernah kuucapkan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ratakanlah jalan bagi dia. Dia dulu yang memperkenalkan Tuhan Yesus itu sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia setia, dia konsisten di dalam imannya sebagai seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi kata Tuhan Yesus Kristus. Karena konsistennya dia menegur Herodes yang bersalah, akhirnya dia dipenjarakan dan berakhir dengan kematian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang yang setia seperti ini semacam tidak dilindungi oleh Tuhan? Kenapa dia dibiarkan di penjara? Karena dia berkata benar, menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, tetapi kemudian dia dipenjarakan. Apakah yang membuat Yohanes bertanya-tanya, engkaukah nabi yang akan datang itu? Karena kalau kita lihat di kitab Yesaya pasal 61 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah akan menghakimi, memberikan tahun rahmat Tuhan katanya. Tetapi sekaligus juga mengadakan pembalasan atas orang-orang yang berdosa. Nah tetapi ketika Tuhan Yesus membaca dari kitab Nabi Yesaya, tidak ada dibacakan tentang hari pembalasan. Yang ada hanya belas kasihan Tuhan, melepaskan orang dari penjara, tahun rahmat Tuhan sudah datang dan seterusnya. Tetapi kata membalas murka tidak ada. Herodes kecewa. Mana pengadilan Tuhan? Kenapa dia hanya memberikan anugerah, tetapi dia tidak menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan, kejahatan? Dia bertanya-tanya, engkaukah nabi yang akan datang itu? Maka Tuhan Yesus mengatakan, orang buta melihat. Mari kita lihat sebentar Lukas pasal yang ke-7. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun?
melihat buluh yang dikatakan begini, karena ada pertanyaan dari Yohanes melalui dua orang muridnya kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Lukas 7 ayat 19. Nah ini ketika dia sedang di dalam penjara. Nah kenapa tadi? Karena dia menegur raja wilayah yaitu Herodes. Tapi apa jawabnya? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lukas 7 ayat 21. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lukas 7 ayat 22. Tuhan Yesus bilang, katakan kepadanya, inilah yang sudah aku lakukan, ini yang terjadi. Tidak usah tanya apakah dia nabi yang akan datang itu atau tidak. Nah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya iman kita bisa tergoncang. Ada kalanya kita kadang bertanya-tanya. Ada kalanya kita mempertanyakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ada kalanya. Inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah dia merasa ini kok tidak adil. Kenapa orang jahat dibiarkan bebas? Tuhan tidak menghukumnya. Tetapi orang-orang baik masuk dalam penjara. Kenapa Tuhan hanya menyatakan kemurahan hatinya tetapi tidak menyatakan hukumannya? Kenapa dia hanya terus bermurah hati? Tetapi di manakah Tuhan yang memegang pedang, yang mengunus pedang, yang akan menghancurkan orang-orang jahat? Di manakah itu? Jadi ada satu pertanyaan besar. Karena dia sedang berada di dalam penjara. Tapi ternyata berlalu begitu saja. Maksudnya bahwa Yohanes Pembaptis itu akhirnya mati dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Tetapi apakah Tuhan Yesus itu kemudian dicela, direndahkan, dihinakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Tidak. Ayat yang pasal yang ke-7 saya baca ini. Aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, maksudnya itu Yohanes. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului Tuhan. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, dan seterusnya. Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis walaupun di tengah-tengah sekarang dia mengalami tekanan. Dia memuji. Ada kelanjutannya, saya tidak bacakan, ini perlu pembahasan khusus ini sebenarnya. Ya, atau saya baca sedikit lah. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Apa itu maksudnya? Satu, dia adalah utusan yang mendahului Tuhan. Yang kedua, lebih besar dari siapapun kecuali orang yang mengalami langsung kematian Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Yohanes itu hanya memberitahukan ini dia loh anak domba Allah. Tetapi dia tidak sampai mengalami peristiwa itu. Dia tidak ada di peristiwa itu, dia sudah mati duluan. Tapi orang lain, kita sudah mengalaminya karena Tuhan Yesusnya sudah mati sebelum kita ada. Atau pada waktu mereka itu sedang ada. Yang kedua, dia tidak mengalami pencurahan Roh Kudus. Disitulah kita lebih besar dari Yohanes dari sudut itu. Nah jadi dia itu adalah orang yang besar. Orang yang hebat. Orang yang berani menyuarakan kebenaran. Orang yang berani menegur raja yang salah. Itu langka kan? Enggak, belum ada pendeta saya dengar dia langsung ngomong ke presiden kalau presidennya itu menyimpang. Ada gitu? Belum ya? Belum ada saya lihat ya di apa adalah mungkin ya di YouTube. Tetapi bertemu langsung itu tidak ada. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang ini kemudian mengalami masalah. Dia tidak dibebaskan dari penjara,
dia mati di dalam penjara. Tetapi apakah berarti Yohanes gagal? Apakah Yohanes gagal? Apakah Tuhan tidak peduli kepadanya? Apakah Tuhan lepas tangan saja atas diri Yohanes? Bukankah Yohanes ini sudah berjuang? Bukankah dia sudah melakukan apapun yang bisa untuk melayani Tuhan? Bahkan dia sampai tinggal di padang gurun, hanya makan madu dan belalang, madu hutan dan belalang. Belalang itu maksudnya buah-buahan, bukan belalang yang terbang-terbang itu, bukan serangga. Bukankah sudah berjuang, tetapi kenapa masih mengalami kesulitan seperti ini? Kenapa? Dia mengalami itu, tapi dia berhasil. Dia berhasil memperkenalkan Tuhan Yesus. Dia berhasil membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Dia berhasil berbicara atas nama kebenaran. Itulah tugas yang sesungguhnya. Dia berhasil mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah memberitakan Injil. Dia sudah memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Memang itulah tugasnya. Setelah itu ya sudah selesai. Maka kemudian dia meninggal. Walaupun dengan cara yang sangat mengenaskan. Kalau kita melihat di pasal 7 ayat 29, katanya begini, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Jadi pengaruh Yohanes itu masih terasa sampai kepada Tuhan Yesus berbicara pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus berbicara, menyampaikan siapa itu Yohanes Pembaptis, maka orang yang dulu pernah dibaptis oleh Yohanes semakin teguh imannya, semakin yakin dan mengakui kebenaran Allah. Bahkan dikatakan di situ termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Karena pada waktu Yohanes itu membaptiskan, ada pemungut cukai datang. Apakah yang harus kami lakukan, kata pemungut cukai. Itu pernah saya khotbahkan sebelumnya. Dan dia bilang, jangan memungut lebih dari seharusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yohanes Pembaptis itu juga kemudian membawa kemenangan iman bagi orang-orang yang selama ini pernah dia layani. Jadi kematian itu bukan kematian sia-sia, tetapi kematian di dalam Tuhan, kematian yang memuliakan Tuhan. Tetapi masalahnya dia sempat menjadi sedikit tergoncang imannya. Karena itulah maka ada kata di Lukas 7 ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ternyata walaupun beriman, tidak selalu sesuai dengan iman kita yang terjadi. Tadi ada seorang perwira, sesuai dengan imannya terjadi. Ada seorang ibu tidak beriman apa-apa, tetapi juga Tuhan tolong. Namun di sini ada seorang Yohanes Pembaptis yang beriman, namun dia mati juga. Mati dengan cara yang tidak manusiawi. Mati dengan cara penghukuman yang bagi kita itu sangat mengerikan. Tetapi itulah yang terjadi. Tapi dari semua yang kita lihat ini adalah bahwa Tuhan Yesus tetap peduli. Dia peduli kepada perwira dan hambanya. Dia peduli kepada janda yang dinain. Dia juga peduli kepada Yohanes Pembaptis sehingga dia menyampaikan siapakah itu Yohanes Pembaptis. Jadi bukan dia abai kepada Yohanes Pembaptis, lebih peduli kepada perwira atau janda yang dinain, tidak. Dia peduli kepada semua orang. Tetapi tugas Yohanes Pembaptis memang dia sudah lakukan untuk memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memperkenalkan siapa dirinya. Bukan lagi Yohanes Pembaptis. Pekerjaan Yohanes Pembaptis itu sudah selesai. Karena itulah memang tujuannya, untuk menyampaikan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
apapun keadaan kita. Mungkin kita kadang merasa, kok seperti ini ya? Tidak, kenyataan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Orang di sana ketika dia berdoa, doanya dijawab. Kayaknya dia berdoa baru sehari 2 hari. Tetapi apa yang dia inginkan sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi saya sudah berdoa bertahun-tahun. Rasanya tidak ada jawaban apapun. Dan bahkan sepertinya keadaan itu sudah semakin berat. Lalu kita juga berkata orang itu tidak beriman apa-apa. Tetapi tahu-tahu dia mendapatkan pertolongan, semua masalahnya bisa diatasi dengan cepat. Kok berbeda dengan saya? Saya orang yang beriman, sudah berkorban banyak untuk Tuhan. Saya selalu berdoa dan konsisten dengan panggilan saya. Tetapi kenapa ya? Kok yang saya doakan itu belum juga dijawab oleh Tuhan? Kok tidak semudah orang itu? Bapak Ibu, sebetulnya saya pernah merasakan ini. Nah, saya curhat sedikit boleh? Nah, kepada istri saya belum pernah bilang. Pernah ya barangkali. Ada seorang di Kuningan, saya tahulah ya, disebut pelayanan, ya pelayanan, tetapi saya tahulah ya, saya bukan mau mengukur orang. Tetapi setahu saya ya hanya begitu sajalah, gitu ya. Dia bilang dia selalu berdoa pujian penyembahan tiap malam. Ya di atas tengah malam lah, beberapa 1 sampai 2 jam. Dan katanya anak saya disponsori orang masuk Maranatha. Semua biaya dipenuhi, dia ngekos di belakang Maranatha. Saya tanya alamatnya di mana Pak, tapi dia nggak jelaskan kepada saya juga. Apa itu? Katanya karena pujian dan penyembahan dan doa-doa yang selalu dipanjatkan dengan setia. Bapak Ibu, saya terganggu juga. Saya terganggu. Saya ke Kuningan itu melayani Tuhan. Saya tinggalkan anggota keluarga saya. Saya rela naik motor 5 jam sekali perjalanan. Saya rela tidur di bangku gereja. Saya rela kadang diusir orang. Ya saya memang pernah diusir orang juga. Saya rela lakukan itu semua. Tetapi kenapa Tuhan? Kenapa saya tidak semudah orang ini? Sempat jadi pertanyaan juga. Kenapa orang ini kesaksiannya enak sekali? Ya bukan hanya dia. Kok begitu mudahnya? Ya susah juga ya. Kadang semacam ada ketuntutan juga di dalam hati ya. Kenapa? Orang-orang yang rela berkorban, yang komitmen melayani Tuhan, yang seluruh hidupnya dia serahkan, fokuskan kepada Tuhan. Tapi kesannya kadang doanya tidak dijawab. Tetapi orang yang ala kadarnya hanya doa-doa pujian penyembahan, saya tidak merendahkan itu, tidak, Tuhan menghormati itu. Tetapi kenapa kesannya orang-orang seperti ini manjur-manjur semua doanya? Sampai kadang saya pernah bertanya, apakah saya salah beriman atau kurang beriman? Jadi pertanyaan, apakah saya salah di dalam memahami makna iman atau saya memang kurang beriman? Jadi 2 itu menjadi pertimbangan dan pergumulan. Nah Bapak Ibu, ada kalanya sepertinya semuanya sepi-sepi saja. Doa-doa yang kita panjatkan sudah lama bertahun-tahun, rasanya begitu-begitu saja. Hanya seperti uap saja, menguap begitu saja sudah selesai. Tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Bagi Yohanes Pembaptis itu tidak. Ternyata perjuangannya selama ini, di titik di mana dia mau dieksekusi, muncullah buah itu. Ada buah itu. Memang nyawanya tidak tertolong. Tetapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas hidupnya, semua dia jalankan dengan sempurna. Walaupun kadang ada keraguan. Karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, kadang daya tahan kita menurun. Sama seperti dulu ibu, kakaknya Bu Ade, katanya apa? Bukan tentang masalahnya, tetapi durasinya yang akan menentukan ketahanan kita. Saya sudah sering dengar perkataan itu. Ya, seperti dicontohkan begini katanya.
Berat nggak? Berat nggak? Oke. Berapa lama? Sedetik ya Pak Saud, kalau saya nggak salah pernah juga sampaikan di sini. Sedetik tahan, 2 detik tahan, semenit tahan. Coba 1 jam. Beratnya tetap sama nih. Tetapi karena durasinya lama, maka daya tahan saya lah yang menurun. Itulah persoalannya sekarang. Jadi kita tidak bisa serta-merta juga menghakimi orang, kamu masalahnya begitu saja, kamu nggak kuat. Iya, tapi kalau masalahnya itu sudah berlarut-larut, bisa saja dia tidak kuat. Saya masalah besar saja saya bereskan, ya masalahnya besar tapi cuma sejam. Orang lain mungkin masalahnya kecil tapi sudah bertahun-tahun. Ya lebih berat ini yang bertahun-tahun ini. Nah, Yohanes mengalami itu. Dan mungkin kita juga kadang merasa mengalami seperti itu dalam pelayanan kita. Tetapi apakah itu akan mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan? Tidak. Karena dia tetap Tuhan yang sama. Kalau dia peduli kepada orang berpengaruh, dia juga peduli kepada orang yang sederhana, orang biasa. Dia juga peduli kepada kita. Hanya kepeduliannya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan apa yang dia pandang baik untuk kita. Kepeduliannya dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara yang sama. Karena masing-masing kita diperlakukan unik oleh Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan fisik kita, sesuai dengan karakter kita. Kita semua di dalam kemasing-masingan. Dan di dalam kemasing-masingan itu kita dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan juga mengerjakan sesuai dengan apa yang patut bagi kita, yang cocok bagi kita, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi bagian kita hanyalah tunduk. Jadilah sesuai dengan kehendak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang peduli kepada semua orang. Ada perwira yang terhormat, ada seorang janda yang sedang berduka, ada Yohanes juga yang sedang terancam nyawa. Kepedulianmu sama kepada mereka, semua Engkau kasihi, tapi dengan caramu yang berbeda kepada setiap orang. Karena itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau menolong kami. Agar kami juga percaya bahwa Engkau peduli kepada kami, walaupun kadang terjadi tidak seperti yang kami inginkan. Kami bersyukur karena Tuhan kami tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan kami selalu mengasihi kami, menolong kami, memberkati kami. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa doa-doa kami juga dijawab oleh Tuhan, hanya menunggu waktu. Atau kadang mungkin doa kami itu bukanlah untuk dijawab, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu menempatkan diri sesuai dengan tempat yang tepat bagimu, dan memandang segala sesuatu sesuai dengan pola pandangmu. Agar kami tidak terjebak di dalam pengkotak-kotakan Tuhan peduli dan Tuhan tidak peduli. Biarlah kami melihat bahwa seluruh rangkaian hidup kami ada di tangan Tuhan dan di dalam kepedulian-Mu, di dalam belas kasihan-Mu. Sehingga kami tetap hanya memandang kepadamu apapun yang terjadi. Kami fokus kepadamu, bukan kepada yang terjadi. Terima kasih Roh-Mu bekerja dalam diri kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Nelson. Dan kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu peduli kepada kita. Dan kita sebagai manusia ciptaannya, kita pasti membutuhkan Tuhan. Amin, terima kasih. Dan sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini kembali menguatkan kami bahwa Engkau masih ada di tengah-tengah kami dan Engkau pun masih
mampu untuk melakukan mujizat-mujizat-Mu bagi kami saat ini untuk kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Pak Nelson sampaikan pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Pak Nelson di dalam keluarga, di dalam setiap pelayanannya. Kemanapun dia melayani Tuhan, melangkah, biar Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi dia di dalam setiap perjalanannya. Kami juga terus berdoa untuk keluarga, untuk anak-anaknya Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap pendidikan mereka. Dan kami percaya Engkau akan pakai anak-anak ini Tuhan untuk menjadi berkat pelayanan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sebentar akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh kami gunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan, kita angkat pujian yang nomor 2, serahkan. Shalom Bapak Ibu. Kok lemah sekali hari ini. Shalom Bapak Ibu. Iya, Pak Nelson terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang jelasnya ketika kita beriman pun tidak luput daripada persoalan. Ya, jangan lupakan itu ya. Dulu saya ingat Pak Nelson sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, doa apapun yang di belakang pintu aja cuma 2 menit, 1 menit, dalam sekejap itu Tuhan jawab. Setelah bertobat baca Alkitab dan sebagainya, kok doa kok lama banget dijawabnya. Ya, salah satu doa supaya kulit putih kok nggak putih-putih nih. Ya, kita kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Nelson ya. Kita akan mendengar warta. Ya. Ini persembahan 285.000. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah bisa atau di online bisa melihat dan membaca, ada rekening di situ yang ibadah online untuk bisa memberi persembahan melalui rekening yang NISP ya.
Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Dan terima kasih persembahan Bapak Ibu juga pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Lanjut. Ya, ini ulang tahun. Pak Satio fotonya lebih ganteng di fotonya ya. Ya wajahnya masih mulus ini, kayaknya masih SMP. Ya, ada Pak Yopi sudah lewat. Oh, sekarang tanggal berapa ya? Hah? Oh, semua sudah lewat. Semua sudah lewat ya. Iya. Termasuk Deborah ya. Ya. Saya sempat baca di ini kok. Tio tiba-tiba semuanya langsung ucapin ya. Wah, cepat-cepat ucap ini. Ya, makanya Deborah nanti minggu depan kalau dia nonton ini YouTube ya, dia nongol sedikit lah. Ya, selamat ulang tahun semua ya. Yang bulan Oktober. Ya, ini pelayanan untuk minggu depan. Lupa saya bahwa ada teknologi di depan. Saya terbiasa lihat ke belakang. Ya, ya, saya baru lihat ke depan. Oh iya, ada di depan ternyata. Ya, pengkhotbahnya Pendeta Ade, worship leader. Worship leader Pak Saud. Ya, Pak Saud ingat jangan salah kode Pak. Samuel nanti nggak mau Bapak jadi worship leader. Ya. Sebenarnya saya tapi kan saya ada jadwal di luar, nanti kalau saya cuma datang sebentar ibadah. Kalau saya jadi worship leader tiba-tiba pas masih ibadah saya hilang, repot Bapak Ibu. Yaitu pelayanannya dan warta jemaat nanti ya, bisa diganti nanti masih ada Pak Nelson ya. Mana? Warta jemaat itu doa syafaat itu pendeta Alex. Singir mana? Itu ada. Kalian menyuruh orang tua yang nyanyinya nadanya nggak jelas disuruh nyanyi. Kunci aja salah ditandain. Udahlah, nggak apa-apa Pak Saud, kita layani Tuhan lah. Nggak apa-apa. Ya, oke ya, selamat melayani minggu depan. Yang jelasnya saya pasti nggak ada. Ya, nanti di minggu depannya lagi. Oke, lanjut. Khotbah Bapak ya di Radio CV 103,5 FM setiap pukul 18.00 ya. Next, lanjut. Pokok doa, rasa-rasanya ini pokok doa tetap ya, tidak ada yang berubah. Jemaat juga masih berulang tahun juga belum diganti, jadi belum berubah karena bulannya belum lewat. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau saya emang nggak usah lah, doa aja sendiri ya. Biar sama dengan Pak Nelson, ada teman ya. Dijawab Tuhan, puji Tuhan. Enggak, kita doa terus ya Pak Nelson ya. Tapi tahu nanti suatu saat kita doa pas Tuhan jawab terjadi pengangkatan, ya sudahlah, anggap aja doa dijawab Pak. Yang jelasnya kita tetap percaya di tengah menjalani hidup ini. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa jika tidak ada. Oh sorry, sebelum kita berdoa, Chandra sama Ronio kapan jalannya? Udah pulang? Oke, yuk tetap kita berdoa ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali pada kami bagaimana dua peristiwa yang dimana Engkau menyatakan kuasa, Engkau menyatakan otoritas-Mu, yang bagi manusia tidak mungkin, tapi tidak pernah mustahil bagi Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika kami percaya kepadamu, Engkau bukan saja menyatakan belas kasihan-Mu, tapi juga Engkau menyatakan mujizat-Mu di tengah kondisi yang kami alami. Kiranya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini yang ketika mendengar firman-Mu ada yang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkaulah Allah yang memberikan kelegaan. Engkaulah Allah yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit.
Engkaulah Allah yang menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi yang bergumul. Sehingga jemaat Gereja Metodis Injili menaruh pengharapan yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan di dalam Engkau. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia dan Tuhan kami secara pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal Tuhan. Ada presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan gubernur dan RT RW sampai jajaran yang paling bawah. Setiap orang yang memimpin Tuhan tidak lepas daripada kontrol dan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang memilih mereka, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang perlengkapi mereka, agar mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu semata-mata. Sehingga bangsa ini dipimpin untuk menuju keadilan sosial, kemakmuran, dan kerakyatan, yang dimana ada hikmat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Di tengah proses dan persiapan untuk pemilu nanti di tahun depan, dan pemilihan-pemilihan terkait dengan presiden, wakil presiden, dan pemilihan-pemilihan yang lain. Tuhan, ada oknum-oknum yang berusaha merusak keutuhan bangsa ini, saling merusak atau juga memfitnah satu sama lain. Tuhan, kami mohon Engkau tolong agar semuanya tetap kondusif, aman di tengah persoalan menuju pemilu nanti. Tuhan, biarlah rencana dan kegiatan nanti berkaitan dengan pemilu tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Tapi juga calon-calon yang dipilih bisa diterima oleh rakyat tanpa ada pro kontra. Di tengah hal yang terjadi, kami berdoa, Tuhan, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu atas keutuhan bangsa ini. Dan kami juga menyerahkan segala persiapan menuju pemilihan tahun 2024 berkaitan dengan presiden, wakil presiden, dan jajaran pemilihan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di dalam bangsa yang belum berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah mendengar berita Injil namun masih mengeraskan hati dan pikiran. Roh Kudus, Engkau yang insafkan kami akan dosa, dan Engkau juga memimpin kami ke seluruh kebenaran. Kiranya Engkau yang menjamah setiap orang-orang yang telah mendengar berita Injil ini dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka telah diinsafkan oleh-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu khususnya yang sakit, ya, hamba-Mu jantung, Ibu Lucia, ya, dan juga kesehatan Pak Yopi, Bu Yani, juga Bu Lili, dan segala saudara-saudara seiman kami yang mengalaminya. Tuhan, Engkau menyatakan oleh bilur-bilur-Mu kiranya kami sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu pasti kami sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang ciptakan seluruh organ tubuh kami, maka Engkau yang pulihkan semuanya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kesembuhan itu terjadi. Dan juga Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober, Pak Yopi, Tio, dan juga Deborah. Kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan setiap orang yang berulang tahun Tuhan di bulan Oktober, baik ya, juga Roni Tuhan, Engkau juga tolong semuanya, sehingga mereka melihat sukacita daripada-Mu dan pemeliharaan daripada-Mu. Berkat jasmani rohani, materi Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Namun tolong Tuhan supaya mereka terus fokus memberitakan Injil Kristus dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Roni yang pergi, Tuhan Engkau sertai di dalam pelayanannya Tuhan. Apa yang dikerjakan Engkau juga
buat berhasil segala pelayanan dan pemberitaan Injil tersebut Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Pak Chandra juga sudah kembali dengan selamat. Berkati juga keluarganya Tuhan. Dan kami serahkan juga berbagai lembaga pelayanan pemberitaan Injil, baik lembaga rekaman Injili, baik juga Pak Nelson yang memberitakan Injil di Kuningan. Tuhan, segala sesuatu yang direncanakan oleh hamba-hambamu, Engkau sertai dan berkati. Dan tuntun semuanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kebenaran-Mu di dalam pemberitaan Injil ini Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu dengan iman sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang mendengar doa, menjawab doa seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dan sebelumnya mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkanlah hati, pikiran, dan segenap iman saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian. Diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkatilah dirinya. Diberkatilah di setiap tempat dan di setiap waktu, diberkatilah masa depannya. Dan Tuhanlah yang membuat setiap usaha berhasil. Dan biarlah berkat yang tidak terhingga dari Bapa yang menjadikan langit dan bumi terus dinyatakan demi kelangsungan hidup saudara-saudara, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menyertai saudara dan dilengkapi oleh penghiburan, kekuatan, hikmat, pimpinan dari Roh yang Kudus, sampai saudara-saudara mengalami damai sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan adakan
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah serangkaian ibadah kami ini boleh untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.